minggu keempat. Kuis ulang. Ada yang 885, 80. Bagus-bagus, lebih naik daripada sebelumnya 80. Masih ada yang di bawah 50, ini 40 masih. Rata-ratanya menjadi 57. Tadinya 47, berarti naik 10 poin. Ya, lumayan ya. Oke, berarti overall naik. Baik, kita lanjut kuliah hari ini, melanjutkan materi terkait superposisi, persamaan umum, sifat rambat, dan energi gelombang. Kemarin kita sudah bahas ini superposisi dua gelombang. Sebelum ke superposisi dua gelombang, kemarin sudah panjang lebar kita bahas terkait gelombang yang berbeda fase. Secara sekilas, saya ulas sedikit juga, nggak apa-apa. Kalau A dan B ini suatu potret gelombang dalam waktu yang sama begini dia, maka A dan B ini ada beda fase. Ini juga B dan A beda fase. Ini A-nya mendahului, ini B-nya mendahului. A dan B yang ini juga beda fase banget ini malahan. Kalau A-nya naik, B-nya malah turun pas berimpitan, jadi negatifnya. Kalau satunya positif, satunya negatifnya. Nah, yang bawah ini baru A dan B-nya jadi satu, berimpit benar. Jadi pada satu waktu yang sama, gelombangnya keadaannya itu senantiasa selalu sama. Untuk misalnya suatu titik di tertentu, misalnya di sini setengah lambda. Maka titik di setengah lambda itu antara gelombang A dan gelombang B seirama, satu fase. Semua titik yang lain juga gitu, satu fase dia. Antara gelombang A dan gelombang B. Jadi ini kita sebut sebagai satu fase. Satu fase itu benar-benar berimpit. Nggak harus dua-duanya starting point-nya titik nol. Bisa jadi A-nya sudah duluan satu gelombang di sini. A-nya sudah menjalar satu gelombang, baru B-nya. Tapi kalau digabungkan berimpit, maka tetap namanya satu fase. Nah, jadi satu fase gelombang itu kalau beda fasenya 0 pertama. Kalau gambar ini beda fasenya 0 ini kebetulan. Atau kalau beda fasenya 2 pi atau sama dengan 1 lambda, beda fasenya 1 lambda itu juga sefase. Beda fasenya 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya kelipatan dari lambda itu tetap sama dengan satu fase. Kemudian superposisi dua gelombang. Gelombang yang bergerak searah atau berlawanan arah. Jadi kasusnya gini, yang ini adalah dua gelombang yang bergerak satu arah yang sama. Satu arah yang sama ini lihat, tapi dia ada beda fase saja. K-nya sama-sama K, berarti apa kalau K-nya sama? Lambdanya sama. Jadi gelombang X1, lambdanya dengan gelombang X2 sama. Omeganya sama-sama omega, berarti frekuensi gelombang 1 sama dengan frekuensi gelombang 2. V1, V2, nah ini yang dibedakan. Ini artinya sudut fase gelombang 1 dengan gelombang 2 berbeda. Kita buat dulu sembarang, rumusnya umum, V1, V2. Kalau kita mau memperoleh hasil penjumlahan gelombangnya, maka kita gunakan prinsip superposisi.
yaitu jumlah aljabar dari kedua gelombangnya, X1 ditambah X2. Maka nanti muncul jumlah sin plus sin. Gunakan hubungan atau bentuk lain dari sin A ditambah sin B. Dengan A-nya adalah sudutnya gelombang 1, B-nya adalah sudutnya gelombang 2. Dengan penyederhanaan kita peroleh. Nah, pemaknaan sudah kemarin. Bahwa gelombang ini 2A kali cos V, cos delta V itu tidak lain adalah amplitudonya gelombang baru. 2A kali cos delta V. Karena cos delta V itu konstan. Nggak ada T di dalamnya, nggak ada Z atau X di dalamnya, nggak ada. Jadi 2A dikali cos delta V itu konstan, jadi konstanta, jadi koefisien. Bawa ke depan aja cosnya ini. Itu kita sebut sebagai amplitudo gelombang superposisi. Sin KZ minus omega T plus V bar ini adalah fungsi yang sejenis dengan fungsi gelombang aslinya. Jadi apa artinya? K-nya tetap K. Berarti lambda gelombang baru tetap tidak berubah lambdanya. Omega gelombang baru juga tetap tidak berubah juga. Kecuali kalau di sini menjadi minus 2 lambda 2 omega T. Nah, berarti omeganya udah berubah, ada 2 di depannya. Tadinya 1 jadi 2 gitu misalnya. Ini contoh. Coba ada yang masih ingat menjelaskan beda antara gambar atas dan gambar bawah? Gambar atas ini ada gelombang ungu dan biru. Itu gelombang X1-nya misalnya yang ungu, X2-nya kemarin kalau nggak salah yang biru. Sementara yang hitam itu adalah X superposisi. Yang bawah juga demikian. Apa perbedaan antara kedua gambar ini? Halo? Izin menjawab, Pak. Silakan langsung. Oh, kalau yang Tiara ingat itu, kalau yang gambar atas ini beda fasenya hanya sedikit, Pak. Jadi simpangannya atau amplitudonya yang superposisinya lebih besar. Kalau ya gambar di bawah itu beda fasenya sangat besar, bahkan hampir 180 derajat, sehingga yang superposisinya ini jadi lebih kecil gitu, Pak. Oke. Terima kasih Tiara, benar. Jadi yang atas ini, lihat aja antara purple dengan ungu dengan biru gitu. Selisihnya sedikit aja itu. Nggak nyampe 90 derajat. Bahwa mungkin sekitar setengahnya aja. 45 derajat kah atau 30 derajat bahkan. Jadi beda fasenya dikit. Kalau beda fasenya dikit mereka mengalami superposisi, maka hasil superposisinya menjadi lebih kuat. Tuh, amplitudonya bisa dilihat menjadi menjulang tinggi. Yang maksimum menjadi lebih maksimum, yang minimum menjadi lebih maksimum. Jadi lebih ekstrim gelombangnya. Yang bawah ini, beda fasenya ini besar ini. Bukan hampir 180 derajat Tiara, tapi kalau kita lihat, cara melihat berapa sudut fasenya, lihat aja. Ini titik nolnya yang purple mulai di nol, yang biru mulai di nolnya di lebih dari setengah gelombang. Berarti lebih dari 180 derajat. Sebutlah sekitar 200 derajat. Nah, masih di sekitar pi radian, tetapi lebih dari pi radian. Tapi lebihnya dikit gitu. Nah, itu kan kalau beda fasenya benar-benar pi radian, yang terjadi itu kalau satunya bukit, satunya lembah gini, mereka saling habis, jadinya nol. Nol semua. Ini contoh kalau yang ini tadi. A dan B ini, kalau ini kan tadi beda fasenya 180 derajat. Kalau mereka mengalami superposisi, perpaduan dalam satu medium yang sama, maka A dan B-nya habis saling melemahkan, tinggal nol, jadi rata. Nah, itu yang terjadi pada saat terjadinya interferensi minimum. Nanti pada saat kalian membahas di optik,
ada pola fringy, pola terang, pola gelap, atau garis terang, garis gelap. Garis terang itu adalah garis yang mengalami superposisinya menghasilkan interferensi saling menguatkan, interferensi konstruktif. Yang pola gelap itu sebenarnya bukan gelapnya menjadi lebih hitam, bukan, tapi gelap itu artinya nggak ada cahaya. Jadi cahaya yang ada itu saling melemahkan, jadi saling meniadakan. Jadinya tidak ada cahaya di bagian atau segmen pola fringy itu. Itu akan nyambung nanti materinya ya. Di prinsipnya ya semuanya superposisi. Nah, jadi ini gelombang hitam menjadi lebih kecil amplitudenya. Lebih kecil daripada amplitudo gelombang awalnya. Semakin mendekati 180 derajat, semakin kecil amplitudenya. Kalau pas 180 derajat, 0. Gelombangnya 0 semua. Oke. Nah, ini gelombangnya beda arah rambat. Kita lihat dari sini. Sin KZ min omega T, yang satunya sin KZ plus omega T. Nah, kalian harus sudah familiar atau mudah mengidentifikasi apakah gelombang ini bergeraknya dari kiri ke kanan, apakah yang ini bergeraknya dari kiri ke kanan. Masih ingatkah? Ini X1-nya ini merambatnya dari mana ke mana? Masih ingat X1 ini merambat dari mana ke mana? Nah, ini omega T-nya yang ditaruh di suku kedua. Kalau yang kita kemarin kan omega T minus Kx. Sekarang dia Kz minus omega T. Jadi kalau ini saya balik, harus ada min di sudutnya. Kalau ada min, maka minnya bisa keluar dari depannya jadi sin. Minus A sin. Omega T min Kz. Ini sama aja begitu nih. Yang bawah, plus ya sudah plus. Jadi omega T plus Kz nggak masalah. Mau dibalik bola ini, omega T plus Kz duluan nggak masalah. Jadi yang ini merambat kemana? Yang ini merambat kemana? Dari mana ke mana? Izin menjawab, Pak. Ya. Yang X1 dari kiri ke kanan, X2 dari kanan ke kiri. Oke. Dari kiri kanan, kanan kiri ya. Kalau kedua gelombang ini kebetulan sudut fasenya fase awal V apa namanya delta atau V1, V2 0 semua, jadi dianggap lebih simpel. Kalau mereka mengalami superposisi menggabung, maka jumlah gelombang barunya adalah menggunakan seperti kemarin sin A ditambah sin B ketemu seperti ini. Ini mana yang menjadi amplitudo di dalam persamaan ini? Nah, kita ingat kemarin GHS, gerak harmonik sederhana itu, fungsi gerak harmonik sederhana masih ingat persamaan simpangan? Gerak harmonik sederhana itu kan hanya sebuah titik yang bergerak naik turun atau kanan kiri horizontal, atau bergerak atau sudut gerak sudut kalau dia bandul, atau kalau dia pendulum fisis atau bandul fisis itu juga geraknya gerak sudut. Jadi variabelnya variabel sudut. Bahwa persamaan simpangannya gimana? Adalah fungsi yang bergantung pada X-nya ya, Pak ya? nggak ada X lagi di dalam gerak harmonis sederhana itu, nggak ada X. Oke. Ada Atau waktu ya, Pak. tidak ada posisi lain, hanya sebuah titik. Hanya bergantung pada T. Jadi kemarin GHS persamaan simpangannya boleh A cos omega T plus delta atau sudut fase awal. Sudut fase awal ini boleh delta nulisnya, boleh V terserah. Atau A sin omega T. Jadi yang di sini yang mengandung omega T itu adalah yang cos. Jadi ini adalah fungsi
simpangan ini, yang cos ini. Berarti yang sin KZ ini adalah amplitudo. Gabungan antara 2A sin KZ ini, 2A kali sin KZ itu adalah amplitudo. Terus kok amplitudonya ada fungsi Z-nya, itu gimana maksudnya? Berarti amplitudonya sekarang untuk gelombang ini, kasus dua gelombang yang arah rambatnya berlawanan, amplitudonya bukan sesuatu yang konstan lagi, tapi nilai amplitudo di gelombang itu bergantung kepada posisi Z-nya atau di titik mana yang mau kita tinjau. Bingung nggak? Bingung nggak? Ini contohnya nih. Misalnya ini ada dua pola gelombang, hasil gelombang superposisi yang arah rambatnya berlawanan arah. Gelombangnya identik, lambdanya sama, frekuensinya sama, beda fasenya yang bawah ini 180, yang atas ini beda fasenya 0. Oke. Dua gelombang ini mengalami superposisi. Hasilnya begini. Ini hanya beda titik ya, ujung tetap sama ujung bebas saja. Nah, di sepanjang medium ini, itu setiap titiknya kan hanya bergerak naik turun. Gerak titik naik turunnya itu, amplitudonya nggak sama di setiap titik. Titik yang ini saya tunjuk di kursor saya berada ini, titik simpul, ini titik yang sama sekali tidak bergerak naik turun. Titiknya diam. Kalau titiknya itu adalah pertemuan dua ujung jari saya, maka dia hanya diam. Sisi lainnya begini aja naik turun. Tapi dia diam, titik itu diam. Ini titik ini juga diam, titik simpul ini diam. Jadi simpangannya 0 ini. Bukan simpangan, amplitudonya 0. Kalau amplitudonya 0, simpangannya juga 0 pasti. Jadi dia nggak ada getaran, titik simpul ini tidak ada getaran blast. Yang bawah juga gitu sama. Tidak ada getarannya. Terus titik yang lain gimana? Titik yang ini di tengah-tengah ini, di tengah-tengah perut. Ini titik yang simpangannya paling maksimum. Titik di sini yang tengah ini dia bisa bergetar sampai setinggi ujung atas sampai ke terendah ujung bawah. Gitu. Kalau saya simulasi dengan ini kemarin biar lebih jelas. Ini saya ulang-ulang karena saya yakin gelombang ini memang salah satu materi yang paling sulit dipahami konsepnya. Dan itu sudah pernah saya dan mahasiswa tahun berapa itu melakukan survei ke siswa-siswa, dua kelas, dua-duanya melakukan analisis materi yang paling sulit dipahami siswa SMA itu ya di gelombang paling atas itu gelombang. Ya semua memang sulit sih, tapi gelombang mereka anggapnya gelombang lebih sulit. Ini saya buat misalnya fixed end dulu, kemudian tensinya nggak masalah, dampingnya kasih dikit aja. Nah, kalian lihat, saya pelan-pelan ya. Saya ubah dulu ininya. Untuk amplitude ya. Frekuensi. Nah, ini coba kalian perhatikan titik inilah, misalnya ini saya mau nyari birunya biar pas, atau yang ini saja misalnya, ini biru hijau ya, sorry, hijau yang ini dengan hijau yang ini, simpangan maksimumnya beda-beda. Kalau hijau yang ini dia bisa maksimum, yang ini mentoknya paling segitu aja. Habis itu dia udah naik.
Ini udah nyampe bawah lagi, ini mentoknya setinggi itu, nggak nyampe ke puncak. Habis itu dia balik lagi. Kalian perhatikan titik ini sekarang. Kalian ingat posisinya, titiknya ini. Lihat gerakan dia, simpangan dia. Apakah sampai ke puncak maksimum? Gimana? Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Iya, dia hanya di sini-sini aja dia. Nggak, ya saya bisa dianggap nggak bergetar titik itu. Nyaris. Jadi kayak posisinya kayak titik ini. Titik yang di ujung ikat ini kan dia nggak kemana-mana, titik warna hijau ujung. Jadi titik ini adalah titik simpul yang tidak bergetar. Dengan kata lain, amplitudenya 0, berarti fungsi simpangan titik ini juga 0, nggak ada simpangan. Yang ini mirip yang ini nih, kalau kalian lihat nih, samping yang hijau ini pas nih sebelah kanannya, lihat titik ini. Ada simpangannya tinggi-tinggi nggak? Hanya di situ aja tuh di garis horizontal. Nah, kalau di play, saya play banyak kan kelihatan gelombangnya kayak nggak ada jalannya. Kalau saya lihat, saya ulang lagi, lihat. Begitu dia mulai mengalami, pertama ada gelombang datang, seret, terus nanti ada gelombang pantul. Nah, nanti ada dua gelombang. Ada yang datang dari kiri, ada yang mantul dari kanan. Dua gelombang ini, gelombang yang berbeda fase, bertemu, mengalami superposisi, menghasilkan suatu fenomena gelombang yang kelihatannya gelombangnya nggak traveling baik dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Tapi dia hanya diam gelombangnya. Bergetar, tapi kelihatannya gelombangnya nggak kemana-mana. Coba belum, sekarang lihat. Nah, lihat efeknya nih. Kan kelihatannya gelombangnya nggak bergerak dari kanan ke kiri, apa kiri ke kanan, nggak ada. Halo? Apakah kalian bisa menebak kemana arah geraknya? Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Nggak bisa, Pak. Nggak kelihatan. Beda dengan ini. Nah, kelihatan merambatnya dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Begitu kasih fix end. Nah, ini namanya gelombang diam. Jadi kelihatannya dia diam, nggak bergerak kemana-mana. Atau gelombang tegak, atau gelombang tidur, atau gelombang berdiri. Kalau bahasa Inggrisnya umumnya hanya disebut sebagai standing wave saja. Ada yang tahu beda antara gelombang ini, gelombang berjalan, itu gelombang harmonis, ini, dengan yang ini tadi, sebentar, Nadine, apa bedanya? Dari sisi amplitudo. Ada yang tahu bedanya? Halo? Izin menjawab, Pak. Kalau Ya, langsung yang aja. kalau yang Tiara lihat, kalau yang gelombang berjalan itu dia amplitudonya tetap gitu, Pak, konstan. Tapi kalau yang ini yang gelombang diam ini dia amplitudonya kadang-kadang bisa kecil, terus kadang-kadang bisa jadi gede banget gitu, Pak. Oke, Tiara. Nyaris benar. Sedikit aja penjelasannya. Mungkin saya nyambung, mungkin kamu paham, tapi mahasiswa temenmu bisa belum terlalu yakin gitu. Jadi kalau yang ini gelombang berjalan ya. Nah, ini gelombang berjalan. Ini kan kita ada damping. Saya ambil ada damping supaya gelombangnya kayak gelombang real yang terjadi kalau kalian buat pakai tali pasti kelihatannya kan begini. Kalau nggak ada damping ini, semua titik di sepanjang gelombang, apakah bergetarnya itu memiliki
Apakah bergetarnya itu mencapai simpangan maksimum yang sama di semua titik? Titiknya misalnya di sini, di kursor saya. Apakah titik di kursor saya ini mencapai simpangan maksimum minimum yang juga sama dengan sembarang titik lainnya? Misalnya yang ini. Atau yang titik yang di sini, di kursor saya ini. Slow motion aja ya, biar nggak stres, kita juga pusing ya. Nah, misalnya titik yang ini. Apakah titik di kursor saya ini mengalami simpangan maksimum yang sama dengan sembarang titik yang lain? Enggak. Sama, Pak. Kalau enggak saya kasih ruler, Bang. Coba lihat, apakah setiap titik hampir menyentuh permukaan rulernya? Menyentuh, Pak. Tapi yang satu fase. Artinya, enggak, jangan lihatnya dalam waktu yang sama. Sekarang dalam sembarang waktu, dalam setiap waktu, bukan dalam suatu waktu tertentu. Yang saya tanya adalah, di sepanjang tali ini, apakah setiap talinya itu memiliki amplitudo yang sama untuk setiap titik-titik di sepanjang tali? Amplitudo kan simpangan maksimum, jadi nggak ada hubungannya dengan kapan, nggak ada. Nggak ada T 2 detik, nggak ada gitu. Kalau saya tanya simpangan aja baru, pada T kapan simpangannya? Gimana jawabannya sekarang? Sulit ya, amplitudo itu kan simpangan maksimum sih. Kok saya tuh kadang bingung apa saya nggak bisa menjelaskan ya. Coba lihat ini nih, warna biru ini. Simpangan maksimumnya berapa? Nggak usah pakai angka juga boleh, ingat aja posisinya di mana. Nih lihat yang biru ini. Mencapai garis atas nggak, di mistar nggak? Mencapai, Pak. Sampai, Pak. Iya, Pak, mencapai. Oke, yang biru. Sekarang sembarang titik. Sambil misalnya ini. Ini lihat, sebelah kiri dari warna hijau yang kedua. Hijau apa biru? Hijau yang kedua ini, yang ini. Lihat, apakah dia nanti sampai di menyentuh mistar juga? Kalau menyentuh berarti sama aja amplitudonya. Gimana? Menyentuh juga, Pak. Nah, itu. Menyentuh juga sama. Sembarang titik yang lain. Misalnya, yang mudah juga diingetin. Ini misalnya nih, yang kanan. Yang di kanannya hijau ini. Lihat. Apakah dia mencapai tinggi yang sama? Sama, Pak. Sama. Artinya apa? Mencapai, Pak. Artinya apa? Amplitudo dari setiap titik di sepanjang gelombang Sama ya, Pak? Ya, Pak. Sama. sama, amplitudonya sama di setiap gelombang, di setiap bagian gelombang. Di setiap titik di sepanjang gelombang memiliki simpangan maksimum yang sama atau yang konstan. Berapa itu? Ya, lihat di mistar, diukur nih pakai ini. Ya, ini juga kira-kira ya. Gitu. Nah, sekarang lihat ini. Yang fix end. Restart. Nah, kalian lihat titik ini atau titik ini, titik hijau ini. Apakah hijau ini simpangan maksimumnya sama dengan titik-titik yang lain, sembarang titik? Hijau ini lihat. Apa simpangan maksimumnya hijau itu? Berapa simpangan maksimumnya hijau itu? Atau bagaimana? Kalau nggak bisa menyebutkan angka? Simpangan maksimumnya tidak sama dengan titik yang lain, Pak. Kecil ya. Hanya kalau tarik garis mendatar sini paling nih 0,2 cm. Titik ini lebih kecil lagi nih yang merah ini. Coba lihat merah ini selama bergerak. Nih ingatin merah ini. Kalian cuk sendiri. Kemana dia selama bergetar, selama gelombang bergetar, kemana dia? Nggak kemana-mana dia, hampir nggak kemana-mana. Ada pergerakan dikit. Di tempat aja itu, Pak. Nah, ini artinya apa kalau dia berdiam?
Diam. Amplitudonya sama dengan 0. Diam. 0. Amplitudonya 0. Amplitudonya 0 berarti sama aja dia tidak ada simpangan. Berarti dia tidak bergetar. Tidak bergetar. Ini yang saya sebut sebagai titik simpul. Titik simpul di gambar-gambar ini tadi. Jadi pada gelombang tegak atau gelombang berdiri, itu gelombangnya di titik-titik di sepanjang gelombang itu tidak memiliki amplitudo yang sama. Nah, itu yang membedakan dia dengan gelombang berjalan. Nah, lanjut ya. Ini dua gelombang beda frekuensi. X1, lihat K-nya sekarang, K1, K2. Berarti K-nya berbeda. Kalau K-nya berbeda berarti di dalam K itu kan ada lambda. Maka lambda 1 beda dengan lambda 2. Lihat omega, omega 1, omega 2. Omega 1-nya di omega ada frekuensi. Di omega 2 ada frekuensi 2. Berarti omega 1, frekuensi 1-nya beda dengan frekuensi 2. Frekuensi dengan lambda itu kan saling berkaitan. Kalau satu berubah, yang lain juga berubah. Selama mediumnya nggak berubah. Selama mediumnya nggak berubah. Misalnya, gelombang pada tali, kalau frekuensi getarnya dibuat cepat, dengan yang lambat, perambatan gelombangnya, lambdanya akan berubah-ubah lambdanya, tapi cepat rambatnya nggak akan berubah. Nanti saya tunjukkan, itu juga nanti kalian akan praktikum supaya lebih paham. Ini juga gimana cara menjumlahkannya? Sama aja, pakai X plus 1, X1 plus X2. Sudutnya lebih banyak perbedaan, nggak masalah. Ini adalah sudut A, ini adalah sudut B. Jumlahkan aja. Sin plus sin menjadi 2 kali sin setengah dari jumlah sudut dikali kosinus setengah dari selisih sudut. Ini ketemu. Nah, bentuk gelombang baru ini gelombangnya beda frekuensi dikit. Kalau mereka berpadu, menjadi suatu fenomena yang sangat unik, cantik, yang keren. Dan fenomena ini juga, saya yakin kita pernah sesekali mendengarnya, cuma kita nggak notice saja. Lihat gelombang hitam dan biru. Ini gelombangnya ini, kadang dia di sini lihat, kadang dia berimpit nih, yang bagian saya tunjuk ini, kadang berimpit benar, berarti di titik ini dia sefase, di sepanjang satu lambda inilah, sebutlah kurang lebih, satu fase dia. Tapi berjalannya waktu mulai bergeser. Yang birunya lebih pendek lambdanya, yang birunya lebih pendek di depan dia, yang hitamnya ketinggalan. Semakin lama, semakin fasenya semakin menjauh, semakin berbeda, sampai puncaknya terjadi di sekitar ini. Di sekitar area kursor saya ini, yang hampir 180 derajat. Pada saat satunya bukit, satunya lembah. Itu namanya hampir berlawanan fase. Ini terjadi karena lambda mereka beda. Lambdanya yang biru itu lebih pendek sedikit daripada lambdanya yang hitam. Lambda yang biru lebih pendek sedikit daripada lambda yang hitam. Dari mana sih saya tahunya kok bisa bersimpulan situ? Ini lihat, ambil aja nih pada saat mereka berimpit nih, garis ini, garis tengahnya. Di sini kan mulai mereka berimpit. Begitu berjalan waktu, yang birunya ada di depan. Berarti kan lambdanya, panjang gelombang birunya lebih. Nah, di saat kalau mereka bergabung, saling menguatkan, konstruktif. Mengalami interferensi yang konstruktif ini, di titik ini. Kalau ini adalah bunyi, tadinya bunyi yang weng, kalau ada dua bunyi yang bergabung, weng, jadi lebih kuat. Yang ini, saling melemahkan di area ini, yang tadinya weng, satunya wengnya positif, satunya wengnya negatif, jadi habis, diam. Jadi bunyinya akan ada alunan. Weng, weng, weng,
Ini lihat, nggak ada suara membesar, kecil, membesar. Jadi kayak dengung yang berulang-ulang. Gitu. Ya kira-kira begitulah. Saya ada video, coba ya saya cari singkat terkait supaya sebenarnya pakai aplikasi audio juga bisa. Aplikasi audio bisa kalian melakukannya. Misalnya Adobe Audition kalau nggak salah ya, atau yang lain, Audacity. Mana ya video ini? Oh, ini. Hi, it's Mr. Anderson, and this is AP Physics Essentials, video 117. It's on. Saya kecilin dulu. Saya langsung maju ke Nah, dari sini ada 2 gelombang yang dibuat melalui aplikasi ini. Ini bukan simulasi ya, ini real ya. Hanya sumber bunyinya aja menggunakan aplikasi komputer. Jadi gelombang atas itu 440, gelombang bawah 444 gitu. Satunya 440, satunya 444. Hanya beda 4 Hz saja dari 400-an, berarti sekitar 1%. Belum beda frekuensinya sekitar 1%. We mute the top and play the bottom. Suaranya masuk? So they sound almost the same, but let's play them together. Masuk, Masuk, Pak. Pak. So now you can hear those beats or those changes in the amplitude. Now let's calculate what the frequency of the beat. Ulang ya. Satu gelombang di play bunyinya So I'm going to generate a 440 hertz tone. So that'll be in one track. And then I'm going to add another track down here, and we're going to generate another tone. So we'll make this one slightly different. It's 440 hertz, like that. Now let me mute the bottom one and play the top. itu suara yang atas. And now let me mute the top and play the bottom. So they Suara yang sound bawah. almost the same, but let's play them together. Ini kalau So digabung. I'll unmute them. Wung. So now you can hear those beats or those changes. Jadi ada layangan, ada beats. Oke. Gitu. Nah, bentuk gelombangnya begini. Fungsinya tadi yang aneh itu, ini nih, panjang fungsinya. Kalau kalian suka plot grafik, bisa di plot grafik misalnya pakai MATLAB atau aplikasi plotting grafik lain ya, mungkin kayak GeoGebra bisa. Saya belum coba telusuri itu. Itu hanya alat bantu saja. Jadi bentuk ini kalau kita nggak bentuk buat plot grafik, kita bingung ini bentuknya seperti apa sih. Di sini kalau dilihat bedanya adalah fungsi cos-nya itu ada Z ada T, fungsi sin-nya itu ada Z ada T. Berarti dua-duanya seolah-olah seperti fungsi gelombang. Jadi dan mereka perkalian. Nah, ini sulit sekali membayangkan bentuknya seperti apa kecuali kita buat dia dalam plot grafik. Jadi kalau di plot grafik inilah dia begini gelombangnya. Jadi gelombangnya amplitudo kecil, besar, amplitudonya di tengah-tengah ini maksimum, kecil, 0, terus berulang-ulang. Jadi beat yang dengung yang besar itu nih pada saat ini perut ini. Jeda antar dengung yang ada diam sebentar atau ada tenang-tenangnya, ada kecilnya ya ini. Nah, fungsi yang tadi kan ada bentuk sin, ada bentuk cos. Di sini kalau kalian lihat ada garis dasar line ini putus, ini bentuknya juga sinusoidal. Jadi yang fungsi ini yang sudutnya kecil, ini kan delta KZ ini delta selisih KZ kecil ini. Yang ini fungsinya yang sin itu mirip dengan atas.
K-nya adalah K bar, berarti rata-rata K. Omeganya adalah omega bar, berarti rata-rata omega. Jadi sin yang fungsi sin ini, bentuk gelombangnya itu mirip dengan yang ini. Sin yang atas. Berarti cara mudah menyimpulkannya, nggak harus semua kita selesaikan dulu atau plot grafik dulu supaya dapat mengidentifikasi. Lihat, ini panjang gelombangnya adalah ini sebutlah 1 cm. Yang bawah ini panjang gelombangnya kira cm juga nih. Berarti yang fungsi sin yang panjang itu yang merah ini. Yang merah ini adalah fungsi sin yang ini. Sin KZ, K bar Z, min omega bar T, dan seterusnya. Ini fungsinya adalah yang grafik warna merah. Terus yang cos ini yang mana? Cos delta KZ, delta omega T. Itu adalah ini. Kulitnya atau batas ujung ini. Yang dasar line. Ini disebut amplop gelombang atau cover gelombang ya, cover gelombang. Jadi garis ini seolah-olah dia membatasi amplitudo dari gelombang merah. Dia memberikan kulit pembatasan. Kamu maksimal hanya sampai saya ya. Kamu sebegini dan seterusnya. Gitu. Nah, ini fenomena layangan bunyi. Frekuensinya, frekuensi bits, tadi saya bilang ini satu bendelan ini, satu gelundungan ini atau satu perut amplop besar ini 1 bit. Sekali dengung besar, wing, wing, wing. Kalau 3 berarti ada 1 ini, 1, 2, sampingnya lagi 3 gitu. Nah, berapa banyaknya layangan bunyi yang dihasilkan dari dua superposisi gelombang bunyi yang frekuensinya beda sedikit atau panjang gelombangnya beda sedikit tadi, itu frekuensinya yang dihasilkan adalah selisih dari frekuensi kedua sumber. Di contoh video tadi berapa? 440 dan 444. Berapa selisihnya? 440 dengan 444. 4 berarti selisihnya 4 Hz. 4 Hz ini artinya apa? Terjadi 4 kali layangan bunyi, terjadi 4 kali dengung dalam waktu 1 detik. Iya. Nah, itu bisa secara matematis juga bisa diturunkan itu dengan nggak terlalu sulit. Tapi saya nggak akan fokus ke sana, kita lanjut dulu ke ini poinnya. Tapi sebelum ini materinya berat. Saya juga nggak terlalu tertarik menjelaskan secara detail kalau kaliannya tidak nyambung. Silakan dulu, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya masuk ke praktikum dulu untuk bahan tugas praktikum. Nggak ada pertanyaan? Halo? Tidak sepertinya, Pak. Oke. Balik ke sini. Sekarang kita ingin fokus untuk materi praktikum ya. Ingin fokus mengamati cepat rambat gelombang. Jadi judul praktikum kita adalah tentang cepat rambat gelombang. Simulasi ini kan hanya punya gelombang tali. Ada sih ya gelombang lain air, tapi nggak bisa diukur dengan mudah. Kalau ada nanti saya bisa cek ya. Ada gelombang air itu bunyi frekuensi apa namanya, interferensi. Saya buat yang slow motion. Kita tentang cepat rambat gelombang. Yang namanya cepat rambat gelombang berarti kan jarak yang ditempuh gelombang itu atau jarak rambatan gelombang yang ditempuh per
satuan waktu. Gimana? Benar gitu? Gimana? Udah pusing ya? Udah mumet ya? Apa masih? Masih segar? Masih pagi nih, baru jam 8:30. Halo? Gimana? Lanjut? Apa langsung saya kasih saja materi untuk praktikumnya? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Fokus kepada cepat rambat gelombang. Yang namanya cepat rambat gelombang itu berarti jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu satuan waktu. Kemarin hubungan dengan lamplitudo dan dengan lambda dan frekuensi, bahwa cepat rambat gelombang itu sama juga dengan lambda kali frekuensi. Atau kalau kita bisa menghitung jarak, bisa menghitung waktu, bagi aja. Berapa jarak yang ditempuh, berapa waktu yang dihabiskan. Ini ada gelombang, saya buat slow motion. Berapa ini kira-kira cepat rambatnya? Nah, ini gelombangnya dari titik awal sampai ke titik ujung sudah merambatnya. Saya restart lagi. Ini dia mulai berambat, berarti waktu berjalan. Gelombangnya udah nyampe sini, udah sampai pas sampai ujung saya stop. Nah, udah stop pas sampai di titik ujung. Berarti waktunya berapa itu? Tinggal munculkan aja timer. Kita bisa hitung nanti. Terus jaraknya pakai mistar ini, pakai batas ini berapa? Nah, ambil di sini. Kalau di sini nggak jelas, bawa naik mistarnya. Dengan nolnya yang masih sama posisinya. Nah, di sini kira-kira di 7,6. 7,6. Berarti 7,6 cm itu ditempuh dalam waktu berapa? Nanti hitungannya sini berapa? Misalnya diulang lagi. Ini waktu berjalan. Ini kalau saya stop. Oh, ini nggak ikut nyala ya? Oh, ikut. Berarti, nah ini pas ini. Ini waktu yang diperlukan ini untuk si titik hijau itu gelombangnya udah nyampe ke dia. 1,19 detik. Jaraknya bisa dihitung pakai mistar. Kita udah ketemu namanya cepat rambatnya. Kira-kira berapa? 7,6 dibagi 1,19. Ya kalau dibagi 1 aja berarti 7 sentian per second. Gitu kan? Kalau saya ubah sekarang, misalnya saya ubah frekuensinya. Ini 2,7, saya buat aja setengah kalinya lah kira-kira. Misalnya ini. Apakah ada pengaruh perubahan cepat rambatnya? Kita lihat. Ini buat dari 0 lagi. Play dulu. Ini di restart. Di play. Nah, berubah frekuensinya. Wah, lewat dikit ya. Tapi waktunya hampir sama nih. 1,23. Satunya tadi 1,17. Bahwa frekuensinya diubah menjadi setengahnya. Dengan kata lain, lambdanya diubah menjadi 2 kali. Sehingga gelombangnya lebih sedikit ini. Lebih sedikit terbentuk gelombang. Tapi waktu merambatnya sama aja. Gimana dengan yang besaran lain? Gimana dengan tegangan talinya? Dan lain-lain. Dari dari 1 kali percobaan yang saya lakukan tadi, 2 kali ya, dengan
mengubah frekuensi, amplitudenya tadi dua gelombang pertama itu nggak diubah. Tensi juga nggak diubah, tegangan talinya. Diperoleh hasil, ini kesimpulan awal ya, yang perlu diselidiki lebih lanjut, bahwa cepat rambat gelombang itu tidak dipengaruhi oleh frekuensi, kelihatannya gitu. Jadi frekuensi ini mau diatur-atur berapapun, kelihatannya nggak ngefek kepada cepat rambatnya gelombang. Dia hanya ngefek kemana? Ya kalau frekuensi diubah, tentu lambdanya berubah. Jumlah gelombang yang dihasilkan di sepanjang tali berubah. Tapi perambatan gelombangnya tidak berubah. Nah, itu pre-conclusion from two experiments. Yang nanti kalian perlu dieksplor lagi, benar nggak? Nah, kita juga tertarik akhirnya, terus apa ya kira-kira faktor yang menentukan, yang mempengaruhi gelombang kecepatan gelombang itu? Oke, jadi kalau kita buat rumusan masalahnya terkait cepat rambat gelombang, coba diajukan pertanyaan mirip seperti kemarin. Kita apa pertanyaannya, yang pertanyaan masalah atau rumusan masalah apa yang bisa kita ajukan untuk kita teliti terkait dengan cepat rambat gelombang tadi. Saya kasih contoh frekuensi. Bagaimana bagaimana itu jawabannya? Pertama cari dulu ada pengaruh apa enggak. Iya, ada pengaruhnya bahwa semakin besar frekuensi, cepat rambatnya semakin kecil misalnya. Atau semakin besar frekuensi, cepat rambatnya semakin besar. Hubungannya misalnya berbanding lurus. Nah, itu jawabannya ngarahnya ke sana. Selain frekuensi, apalagi yang bisa kita selidiki dari baik pakai aplikasi FET maupun sembarang eksperimen secara umum dulu? Atau apa hal-hal yang bisa kita tanyakan? Ayo, coba. Izin, Pak. Ya, langsung. Bagaimana pengaruh panjang gelombang terhadap cepat rambatnya? Panjang. Oke, itu frekuensi, ini panjang gelombang. Apalagi? Amplitudo bisa? Kita singkat aja ya. Bisa juga kita tanyakan. Di dalam aplikasi FET itu ada tegangan tali. Bisa kita tanyakan. Apalagi? Masa tali kira-kira ada pengaruh nggak? Bisa juga kita tanyakan. Nah, masa tali, panjang tali bisa berpengaruh nggak? Bisa juga kita tanyakan. Masa tali, panjang tali, nah kita bisa ringkas dalam satu pertanyaan, yaitu yang ada hubungannya dengan massa dan panjang, yang kita sebut sebagai massa jenis atau densitas.
yang kira-kira bisa berefek terhadap cepat lambat. Apalagi suhu udara, apakah bisa kita tanyakan? Bisa aja. Bagaimana pengaruh suhu udara? Suhu udara apa suhu tali ya? Ya boleh suhu tali. Apalagi semua yang kira-kira faktor yang bisa mempengaruhi. Ini memprediksi, kita membuat pertanyaan pengarah nanti yang bisa dipraktikumkan yang terkait dengan di FET saja yang bisa dimanipulasi di dalam aplikasi FET. Nanti kalian pakai itu aja. Nah, misalnya ini 6. Nanti yang bisa dipakai di FET itu ini bisa FET, frekuensi, panjang gelombang, amplitudo, tegangan tali. Ada 4 atas ini bisa. Nah, jadi ini saya kasih warna. Ini rumusan masalah yang kalian perlu selidiki secara kelompok, secara virtual menggunakan aplikasi. Karena kalau praktek yang realnya, kalau saya berikan kalian melakukannya sendiri di rumah dengan peralatan yang ada itu relatif sulit. Yang warna hijau. Jadi ingin menguji faktor frekuensi terhadap cepat lambat yang tadi misalnya. Berarti frekuensinya diubah-ubah. Ubah-ubahnya dibuat aja perubahannya secara teratur. Ini frekuensi maksimal kan 3 Hz. Kalau kalian mau melakukan 5 kali pengubahan, 5 kali percobaan misalnya, berarti bisa dibuat dari 0,6, dioptimalkan aplikasi yang adanya 0,6, 1,2, 1,2, dicari yang pas, terus lagi 1,8, terus dan seterusnya sampai itu. Jangan sembarang frekuensinya 1,47, naik dikit 1,62. Itu berapa kalinya itu kalau mau menguji melihat pengaruhnya secara sekilas itu sulit seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ubahlah dia menjadi dari 1 menjadi 2, jadi 2 kali kelipatan. Lihat dampaknya. Perubahan ini kan 100%. Kalau dampaknya hanya 0,1 atau 1% atau kurang dari 10%, itu udah bisa disebut sebagai nggak ada pengaruh. Itu yang dilihat. Nah, frekuensi itu berarti menjadi variabel bebas. Amplitudo, terus tension, ini damping nggak usah ya, ini redaman. Tegangan tali dibuat tetap, ini namanya variabel kontrol. Oke. Terus cepat lambat itu variabel terikat. Cepat lambatnya dihitung sendiri. Caranya itu tadi boleh pakai jarak tempuh dibagi waktu atau kalian hitung lambdanya, panjang lambda kali frekuensi. Frekuensi sudah ada data, hitung lambdanya aja. Lambdanya berarti 1 panjang gelombang. 1 panjang gelombangnya seberapa? Gunakan ini bantuan garis. Ini sebagai sumbu horizontal. Dipaskan, terus mistarnya dibuat diukur di titik 0. Lihat, 1 lambdanya sampai di mana dia. Oh, ini nggak pas ya. Dibuatnya harusnya ini ditimbang ini supaya mudah. Sorry, ini saya ulangin.
Ini titik setimbangnya ini warna kuning. Jadi kalau ini mau dibuat mulai macet-macet ya. Simulasinya macet-macet ya. Oke, gitu ya. Jadi mencari cepat lambat boleh pakai lambda kali frekuensi atau jarak dibagi waktu. Tapi di sini kalian nggak bisa ngerubah panjang gelombang dan frekuensi satu persatu, karena kalau frekuensinya diubah, panjang gelombangnya ikut berubah. Jadi kalau frekuensinya menjadi variabel bebas, kalian nggak bisa ngontrol panjang gelombangnya biar tetap, nggak bisa, karena dia ini kayak berkebalikan. Kalau ini kita ubah, ini udah langsung otomatis berubah. Jadi nomor 2 ini nggak usah, dan memang nggak bisa. Cukup nanti dari frekuensi ditahu. Kalau pengaruh frekuensi diketahui, maka pengaruh lambdanya juga otomatis bisa diketahui dengan hubungan yang ada. Jadi 3 ini aja. Kemudian tegangan tali di dalam aplikasi FET itu dia nggak ada angkanya, adanya secara kualitatif, kecil, sedang, tinggi. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi nilainya berapa. Oke? Jadi carilah jawaban nomor 3 itu sebatas aplikasinya mampu menjawab, jangan dibuat-buat. Iya. Jangan dibuat-buat. Oke, jadi 3 ini aja. Nah, dibuat yang bagus prakteknya, karena laporan cuma 2, berkelompok lagi. Buat yang rapi, paragrafnya, kalimatnya, fontnya, spasinya, tabelnya rapi, ada nama tabelnya. Sajikan datanya dalam satu tabel secara utuh yang mencakup variabel bebasnya, variabel kontrol, variabel terikat. Apakah satu tabel untuk 3 pertanyaan ini atau satu rumusan masalah ini untuk satu tabel? Silahkan itu disesuaikan. Oke, jelas untuk prakteknya kalian mendesain sendiri rancangan kegiatannya nanti seperti apa dengan aplikasi FET itu. Prosedur percobaannya kalian buat sendiri. Bagaimana cara kalian menganalisis itu juga kalian. Jadi ini kita belajar berinquiry secara less guidance, secara mendekati free inquiry. Saya hanya membantu mengarahkannya di pertanyaan saja. Untuk ketemu persamaan pertanyaan masalah yang sama di satu kelas, supaya kita lihat nanti cara kalian menjawab atau memperoleh jawaban dari pertanyaan ini, masing-masing kelompok silahkan bereksplorasi. Jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada waktu dulu, break dulu. Mungkin 5-10 menit, nanti saya coba masuk ke materi cepat lambat tadi dan energi dan persamaan umum gelombang. Kalaupun enggak ya saya skip, nanti kita lihat. Tapi itu sangat penting kalian kuasai untuk mata kuliah di gelombang nanti. Mata kuliah gelombang itu ya uprek-upreknya di sini. Kalau kalian di gelombang ini udah bagus, di mata kuliah gelombang nanti akan lebih mudah, sangat mudah. Straightforward aja, dan buku Tipler sama Halliday itu masih bisa dipakai karena di dalamnya ada gelombang ya banyak aplikasi lanjutan pengayaan yang itu sebenarnya tingkat lanjutnya yang kalian dapat nanti di mata kuliah gelombang. Yes, saya istirahat dulu sebentar, saya mau ke belakang 5 sampai 10 menit.
Recordnya di pause aja dulu, Bun. Kemarin ada yang ketinggalan ngisi daftar hadir nggak? Maksud saya kemarin ada yang kelupaan ngisi daftar hadir nggak kita? Izin menjelaskan untuk GED pakai KEI, Pak. Hah? Kemarin udah diisi, Pak. Oh, Daftar hadir udah present. Yang hari ini udah present? Iya, Pak, tadi ngecek. Udah keisi sama saya ya? Iya, Pak. Oh iya. Terus gimana ini? Hadir semua nggak kalian? Siapa yang nggak hadir? Coba ketua kelasnya. Biar saya ubah kalau ada yang nggak hadir. Ketua kelas. PJ kelas. Ya, Kak. Iya, Pak. Siapa yang nggak hadir ya? Kalau dari simulasinya hadir semua, Pak. Udah pas ya? Oh, Pak. Soalnya kan mahasiswanya 39. Terus? Sama Bapak 1, jadi 40 pas di sini. Di sini 40 mahasiswanya nih. 40 siswa. Yang ngulang adakah yang hari ini? Itu ulang, Pak. Tapi udah masuk kan 39 itu sama dia. Ini 40 kurangnya. Belum, Pak. 39 itu khusus mahasiswa kelas A, angkatan 21. Oh, berarti sama hari ini jadi 40 benar? Iya. Hari ini mana hadir nggak ini? Hadir, Pak. Oh, berarti angkatanmu ada yang nggak hadir satu orang. Yan, angkatan 20. Cari ya, Iya. nanti kabarin ya. Iya, Pak. Oke. Cepat rambat gelombang. Nah, ini sebenarnya bocoran untuk eksperimen nanti ya. Untuk eksperimen dengan praktikum secara virtual dengan TED itu. Jadi, kalau kita mau memperoleh menurunkan persamaan cepat rambat gelombang secara teori menggunakan hukum Newton tentang gerak. Bagaimana cara memperolehnya? Karena ini mekanika klasik, maka semuanya everything will start with the fundamental laws of motion from Newton. Dan ya nggak lain dan nggak bukan hukum 2 Newton, sigma F adalah M kali A. Nah, masalahnya gerak gelombang ini partikelnya itu tidak bergerak ke kanan ke kiri kan? Partikelnya hanya bergeraknya gimana? Hanya up and down atau back and forth atau swing back and forth. Pada tali, saya sudah sering kali menunjukkan butir di setiap elemen tali itu nggak ada gerak kanan kiri, dia hanya geraknya apa? Naik turun. Kalau dia gerak naik turun. Sekarang rambatan gelombangnya adalah horizontal dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, ini ada sesuatu yang ya akan menyulitkan. Nah, cara memudahkannya itu adalah yang namanya gerak kan relatif. Ini saya kasih ininya ya, konsep dasar bagaimana kita bisa memahami, memperoleh persamaan gerak pada gelombang. Yang namanya gerak itu relatif. Maksudnya gimana relatifnya? Bergantung pada sumbu acuan atau titik acuan. Saya lagi diam duduk. Iya, saya diam duduk. Kalau titik acuannya adalah dinding, tembok, atap,
atau kursi atau apapun di sekitar saya. Bis, di dalam bis penumpang diam terhadap bisnya, terhadap orang lain kalau mereka lagi duduk. Tapi kalau kita ambil kerangka acuan yang bergerak, bisnya terhadap orang, terhadap jalan, maka dia akan bergerak, disebut bergerak horizontal. Nah, sama ini juga. Pulsa itu sebuah gelombang tunggal, sebuah hentakan yang merambat. Kita akan melihat dia akan merambat misalnya dari kiri ke kanan. Tapi gerakannya hanya naik turun. Nah, kita anggap sekarang titik acuan kita adalah ikut bergerak, adalah titik acuan yang ikut bergerak bersama dengan pulsa. Jadi di sini misalkan sebuah pulsa gelombang bergerak dari kiri ke kanan, pulsa gelombangnya. Kerangka acuannya kita juga ambil adalah kerangka acuan yang bergerak dari kiri ke kanan juga. Kerangka acuannya kita ambil juga kerangka acuan yang bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan laju gelombangnya. Misalnya ini. Misalnya titik yang baru saya buat ini. Ini adalah kerangka acuan yang bergerak. Maksudnya apa sih kerangka acuan yang bergerak? Itu sama aja kayak kalau mobilnya bergerak, mobilnya sebagai kerangka acuan, maka orang-orang di pinggir jalan yang diam atau orang yang duduk di jalan, orang yang duduk di taman, itu bergerak. Kalau mobilnya yang dijadikan sebagai kerangka acuan, mobilnya yang diam, dia sebagai acuan ya dia diam. Nah, ini juga gitu, kita akan memperoleh persamaan kecepatan gelombang itu. Dalam hal ini kasus gelombang pada tali, kita ambil kerangka acuan yang bergerak yang mengikuti gerak gelombang, kecepatannya sama. Sehingga si tali atau bagian tali, elemen tali yang disebut dengan delta S ini, itu akan seolah-olah bergerak, dia yang bergerak. Geraknya gimana? Geraknya adalah pada saat mula-mula dia baru terangkat, semula dari sini dia tadinya di sini, naik terangkat, kerangka acuan kita itu kan bergerak begini. Maka nanti ini akan kelihatannya bergeraknya melingkar. Yaitu gerak melingkarnya gimana? Gerak melingkarnya melingkar begini. Berlawanan arah jarum jam. Jadi delta S itu akan terlihat bergerak melingkar beraturan dengan arah berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Seperti kursor saya. Dan kalian kalau ingat, di gerak harmonis sederhana, saya sudah tunjukkan bahwa partikel yang bergerak melingkar itu, bayangannya melakukan gerak harmonis sederhana. Nah, ini sekarang dibalik. Benda aslinya melakukan gerak harmonis sederhana, berarti gerak sesuatu yang seperti bayangannya, kita sebut sebagai gerak melingkar beraturan. Oke, tapi yang benar itu tadi. Delta S ini kita anggap bergerak melingkar beraturan dengan catatan kalau kerangka acuannya adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan V searah dengan gerak gelombang. Nah, poinnya di situ aja. Nah, di situ karena delta S-nya bergerak beraturan, melingkar beraturan, maka delta S ini kita bisa terapkan hukum Newton untuk gerak melingkar, yaitu sigma F adalah M kali V kuadrat dibagi R. Di mana M-nya adalah masanya si elemen ini yang kita tinjau. Masanya berapa? Ini masanya adalah massa jenis kali panjangnya. Massa jenisnya mu, panjangnya delta S. Ketemu 2 kali mu R theta. Dapat dari mana ini? Ini gunakan hubungan gerak melingkar beraturan dengan antara sudut dengan
apa namanya? Busur. Delta S ini adalah sebuah busur dari suatu lingkaran. Sebuah busur dari suatu lingkaran. Theta itu adalah sudut ini. Sudut yang dibentuk oleh garis jari-jari dari ujung delta S ke O dan satu lagi ke O. Nah, ini sudut tetanya di sini. Oke. Jadi hubungnya apa? Delta S panjang busur itu adalah sudutnya dikalikan jari-jari. Theta kali R, theta kali R. Nah, karena sudut tetanya tadi itu sudut antara garis vertikal dengan salah satu ujung, maka kalau ada dua disebutlah jadi dua theta. Gitu. Itu tergantung pengambilan saja sih sebenarnya. Tetanya itu adalah kalau saya insert garis di sini, ini tetanya dari sini ke sini. Nah, mana theta? Theta adalah sudut kecil ini. Sudut kecil yang dibentuk oleh setengah dari delta S. Terus, karena delta S-nya itu dari kiri ke kanan, oh ya, di sana pakai kipas. Ya udah. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi sudutnya ini jadi dua kali theta. Jadi tetanya salah satu dua jadi ambil theta, jadinya dua kali. Maka ketemulah ini. Singkirin Kak. Oke, lanjut. Jadi itu, terus M-nya diganti, A-nya V kuadrat bagi R. Udah, V-nya tetap V kuadrat, R-nya tetap. Sigma FR-nya, ini gambar yang kanan untuk menguraikan. Yang namanya tali, kalau dia ada tegangan, maka ada gaya tegangan tali di setiap bagian. Kalau kita potong sepanjang delta S, maka di ujung-ujungnya ada tegangan tali yang nilainya T sama, nilainya sama, cuma arahnya berbeda. Sebelah ini membentuk sudut theta juga, ini theta yang sama dengan ini tadi ya, karena mereka sudut-sudut yang sebenarnya sehadap atau sejenis gitulah. Nah, dari sini, ini theta yang tadi saya maksud ya. Ini theta ini, sama dengan theta ini. Sama aja. Jadi kita ambil komponen T pada sumbu radial. Sumbu radial itu sumbu jari-jarinya. Mana dia? Maka uraian T-nya adalah tarik garis ke arah, kalau ini T, ini sudut, ambil komponen dia yang mengarah ke sini. Mengarah ke radial, ke titik pusat O. Nah, nanti ketemulah ini dua kali T dia dikalikan dengan theta. Nah, ini ada sedikit aja nih penurunannya menggunakan sin. Jadi aslinya adalah T sin theta, tapi karena sudut kecil sin tetanya diambil mendekati theta. Jadi T kali theta untuk komponen satu ini T theta, yang ini juga satu theta. Satu T theta, jadinya 2 T theta. Nah, dari sini penguraiannya ketemu. Itu untuk kecepatan rambat. Jadi kecepatan rambat pada tali itu hanya bergantung pada tegangan tali saja.
Dari penjelasan ini, ada yang bisa ditangkap? Halo? Ada yang bisa ditangkap nggak? Untuk apa namanya, info lebih panjang terkait tadi sama aja, itu ada di buku Halidi Resmi, kalian buka di bagian wave motion. Sekarang kita udah dapat bahwa cepat rambat gelombang pada tali itu adalah T dibagi mu, akar T per mu. Mu itu massa jenis, T itu tegangan tali, tension. Sekarang ada namanya istilahnya persamaan umum gelombang, bahwa jika suatu persamaan itu adalah persamaan gelombang, dia pasti memenuhi persamaan umum gelombang. Ini, yang bawah ini. Ini mirip dengan persamaan umum gerak harmonik sederhana. Sifatnya atau kelakuannya. Oke. Nah, dari mana kita memulainya? Jadi ini sebuah gelombang pada tali, kita ambil suatu segmen sepanjang tertentu, ujungnya kita beri nama ujung A dan ujung B. Yang namanya kalau tali ada tegangan tali, ada gelombang, maka ada tegangan tali. Kalau kita potong dua, maka di ujung-ujungnya ada tegangan tali yang nilainya sama-sama T. Tapi sudutnya kita buat berbeda, dengan satunya sudutnya theta A untuk ujung sebelah kiri terhadap horizontal, terhadap yang ujung sebelah satu lagi theta B. Theta A dengan theta B. Nah, untuk memperoleh persamaan umum gelombang, kita juga terapkan hukum Newton. Bahwa sigma F adalah M kali A. Tapi pertanyaannya gini dulu, sigma F-nya pada sumbu mana? Sekarang kita terapkan sigma F pada sumbu Y. Kalau ini tadi, ini adalah gerak sigma F untuk gerak melingkar. Mengapa? Karena delta S ini bergerak melingkar jika sumbu atau kerangka acuannya adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan gelombang. Maka delta S-nya akan kelihatan bergerak melingkar. Begini arah lingkarannya. Dari kiri ke kanan, melawan gerak jarum jam. Sekarang ini kita tidak lagi menggunakan gerak melingkar, tapi kita lihat gerak real terhadap sumbu acuan yang diam. Maka batang tali, utas tali hanya bergerak naik dan turun, naik dan turun. Geraknya pada sumbu Y. Kita pakai kerangka acuan yang umum kita pakai itu kerangka acuan diam. Maka sigma FY, kuncinya starting point-nya adalah di sigma FY. M kali AY. Tugas kita sekarang hanya mencari uraian dari sigma F dan AY. M kita ganti sama yang namanya massa, itu adalah massa jenis kali panjang. Mu kali delta X, ini panjangnya dari A ke B kita sebut sebagai delta X. Dari A ke B ini kita sebut sebagai delta X. Maka mu kali delta X, Y-nya adalah Y double dot atau turunan kedua Y terhadap waktu. Do kuadrat Y, do T kuadrat. Mengapa turunan waktu? Masih ingat? Gerak harmonis sederhana. Yang namanya kecepatan itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Yang namanya percepatan itu adalah turunan posisi terhadap waktu, turunan kedua posisi terhadap waktu. Sebenarnya cuma berkaitan ini. Nah, yang sebelah kiri ini sudah begini. Yang sebelah kanan ini sudah, sebelah kiri sekarang kita perlu menguraikan sigma FY.
Ini ada T-nya ada 2 aja, T sebelah kiri dan T sebelah kanan. Kalau mau mendapatkan sigma FY-nya maka harus uraikan. Yang T kanan ambil komponennya pada sumbu Y, yaitu komponennya adalah sin T kali sin theta B. Yang kiri sama aja, T kali sin theta A. Tapi karena mereka berlawanan arah, satunya naik, yang TB, yang T ini naik, komponen pada sumbu Y-nya naik. Sementara T yang kiri, komponen pada sumbu Y-nya ke bawah. Jadi sigmanya adalah minus, yaitu T pada sumbu B dikurangi T pada sumbu A. Nah, ini dia, ini sigma F-nya, ini sigma F-nya. Jadi ini sudah bentuk penyederhanaan ya. Aslinya tadi adalah T sin theta B. Saya nggak bisa nulis langsung di sini. T kali sin theta B dikurangi T kali sin theta A. Terus sin theta B-nya, karena sudutnya kecil, sama, kita ambil mendekati nilai, bukan theta sekarang, tapi tangen. Jadi sin theta B itu mendekati nilai tangen theta B untuk sudut kecil. Kenapa yang tangen? Ya, itu ada alasan supaya persamaannya nanti ketemu bentuk yang lebih simple. Ini juga gitu. Nah, yang namanya tangen kan di depan di bagian samping. Jadi nanti tangennya menjadi ini, do Y, do X, yang satu lagi do Y, do X, di titik B, di titik A. Nah, kemudian ini menggunakan definisi limit, bahwa suku sebelah kanan ini yang bentuknya begini tidak lain adalah turunan pertama dari fungsi do Y do X terhadap X, sehingga sama aja turunan kedua jadinya. Nah, ini menjadi do Y kuadrat do kuadrat Y do X kuadrat, yang ini tetap. Jadi ini menjadi ini. Yang ini menggunakan definisi limit menjadi ini. Ini disusun ulang, ketemulah bentuknya mu per T, itu tadi kita sudah dapatkan adalah kecepatan. Kecepatan adalah akar T per mu. Jadi mu per T-nya berarti 1/V kuadrat. Susun ulang jadi ini. Nah, ini persamaan umum gelombang. Bahwa maknanya adalah bahwa setiap gelombang persamaannya pasti memenuhi persamaan umum ini. Sama kayak gerak harmonis sederhana kemarin. Setiap gerak harmonis jika ia memenuhi, itu hanya gimana saya bilangnya, syarat. Yang namanya gerak harmonis pasti memenuhi persamaan gerak harmonis, yaitu A sama dengan minus omega T omega kuadrat kali X. A adalah minus omega kuadrat dikali X. Turunan kedua dari suatu fungsi simpangan tidak lain adalah fungsi itu sendiri. Gitu maksudnya. Nah, di sini yang bagian sulitnya kalau kalian nanti memahami, mungkin di sini bagaimana caranya bentuk yang ini dengan definisi limit bisa menjadi do kuadrat Y do X kuadrat. Nih yang sulitnya. Kalau yang dari sin menjadi tangan itu memang sudut kecil bisa, di sudutnya kecil. Ini kalau saya uraikan tulis pakai tab, waktunya nggak akan cukup, habis. Dan saya juga yakin kalian juga nggak akan bisa ngikuti dengan. Jadi kalian kalau mau menelusuri, baca detail di buku Holiday, nanti kalau ada yang nggak ngerti, kalian boleh tanya. Bisa di grup, bisa di ini, silahkan. Tapi ini nanti akan terus kalian pakai nih di mata kuliah gelombang juga. Biasanya dengan buku Kartini itu detail diturunkan. Ini tidak ada yang
Triki-trikinya atau apanya nggak ada. Kalau di sini tadi, ini yang sulit adalah starting point-nya. Bahwa kita menggunakan kerangka acuan yang bergerak. Sehingga delta S-nya seolah-olah bergerak melingkar dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, perlawanan jarum jam. Sehingga kalau delta S-nya bergerak melingkar, kita terapkan hukum Newton untuk gerak melingkar. A-nya adalah A sentripetal, V kuadrat per R. Yang ini, untuk memperoleh pesanan umum gelombang, kita hanya menggunakan hukum 2 Newton dengan gerak segmen tali pada sumbu Y, yaitu kerangka acuan yang diam, yang selama ini kita biasa gunakan. Kemudian, energi gelombang. Energi gelombang. Nah, yang namanya gelombang merambat, mereka mentransfer energi. Berapa besar energinya? Ini kalau secara eksperimen sulit sekali ya kita melakukan, dan kayaknya belum ada deh alat atau simulasi yang bisa menunjukkan energi, karena itu kompleks kan. Nah, yang bisa kita lakukan sampai saat ini, paling tidak kita bisa menurunkan persamaan energi pada gelombang melalui secara teori menggunakan konsep energi mekanik, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, berapa banyak energi yang ditransfer? Kita hitung energi yang ditransfer dalam satu gelombang. Satu panjang gelombang itu membawa berapa energi sih? Satu panjang gelombang berarti satu bukit, satu lembah. Itu berapa banyak energi yang dibawa? Cara untuk mendapatkannya, kita hitungnya menggunakan konsep integral. Kita ambil suatu delta, sama kayak tadi, suatu segmen di tali yang memiliki massa delta M, di mana delta M ini kayak tadi itu adalah mu dikali delta X. Ini dia. Delta M-nya adalah mu kali delta X. Nah, delta M adalah mu kali delta X. Ini kurang di sini ya, kurang saya tambahkan. Kalau massanya delta M, berapa energi potensialnya? Energi potensialnya adalah energi potensial yang karakteristiknya seperti pegas. Kita dekati dengan energi potensial pegas. Setengah K Y kuadrat. Y itu simpangan. K itu suatu konstanta. Kalau dalam pegas, kita sebut dia suatu konstanta pegas. Karena ini sebenarnya adalah tali, maka K-nya adalah suatu konstanta. Karakteristik tali yang kita dekati menggunakan prinsip seperti pegas. Konstanta elastis lah, sebutlah gitu. Setengah K Y kuadrat. K itu adalah M omega kuadrat, rumus ini. Masih ingat kemarin. Masukkan. Y itu simpangan. Nanti kita ganti dengan bentuk simpangan. Simpangan gerak harmonik kan A sin boleh, A cos boleh, Kx min omega T boleh, omega T min Kx boleh. Mana aja boleh. Nggak peduli. Mau sin, mau cos. Persamaan gelombang berjalan. Sorry. Y adalah persamaan gelombang berjalan. Yang merupakan yang tidak lain adalah persamaan gerak harmonik kalau titiknya ya. Tapi karena delta M-nya bisa sembarang tempat, delta M ini bisa sembarang tempat di sepanjang tali. Kita pakai yang lebih umum, yaitu ini bentuk gelombang berjalan. Y-nya menjadi ini, M-nya menjadi delta M, karena ambil seupil ini. Delta M itu adalah mu kali delta X. Kemudian kalau delta X-nya itu kita ambil yang kecil banget. Kita tulis menjadi dx, elemen delta x. Jika delta x mendekati 0 menjadi dx. Maka mu kali dx, delta u menjadi du, omega kuadrat tetap, y kuadrat tetap. Dari sini fisikanya udah habis ini dari ini tadi. Ini sekarang hanya matematis saja. Kalau kita mau mencari u, maka du-nya kita integralkan. Ini dia. U adalah integral atau jumlah dari delta U.
Kita ambil untuk satu panjang gelombang, maka jumlah delta U dari 0 sampai lambda. Nih, dari 0 sampai lambda. Ketemulah U-nya. Ternyata U-nya hanya bergantung pada mu, omega, A, dan lambda. Apa ini? Mu itu adalah rapat massa tali, omega itu adalah frekuensi sudut, A itu adalah amplitudo, lambda adalah panjang gelombang. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi energi. Panjang gelombangnya, atau boleh diganti dengan frekuensi. A, amplitudo, semakin besar amplitudo, energi semakin banyak. Omega, frekuensi, osilasinya kalau semakin cepat, maka energi semakin besar. Massa jenis tali, semakin kuat tali yang dipakai, semakin besar energinya. Masuk akal. Dengan cara yang sama, K lambda dihitung. K lambda juga dihitung. Nah, mungkin nanti saya akan ada tugas di kelas ya, nyusul ya. Nanti siap-siap aja. Apakah nanti kalian harus menguraikan energi ini secara mandiri supaya lebih dipahami. Terus energi totalnya adalah jumlah dari energi potensial U dan energi kinetik K. Tapi energi total ini ada lambdanya. Maksudnya adalah energi untuk satu panjang gelombang. Energi yang ditransfer gelombang untuk satu lambda. Per satu lambda. Gitu. Per satu lambda. Ini sekian. Bergantung pada ini. Ada pertanyaan? Any question? Bingung semua? Ada 3 poin, cepat lambat, persamaan umum, energi. Nggak ada? Kalau nggak ada saya cukupkan. Kita selesai kuliahnya. Nanti ada tugas menyusul di V-Class yang mana untuk persiapan ujian berikutnya. Nanti menyusul di V-Class-nya. Saya ulangi, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Nggak ada? Mungkin cukup, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.